Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tadi sudah diberi penjelasan dan pengantar ya tentang surah yang mau kita bahas pada malam ini, yakni surah kalau urutan di mushaf itu nomor 112. Bahasa Arabnya tartib mushafi. Jadi urutan di mushaf itu 111, tapi ketika urutan turun, nah ini bukan nomor 112 ya. Tadi nomor 19 setelah surah Al-Fil turunnya. Jadi beda antara urutan turun dulu dengan urutan yang ada di dalam mushaf. Surah ini Bapak Ibu termasuk kategori jadi kategori surah itu kan ada dua, Makkiyah atau Madaniyah. Nah, Makkiyah itu artinya surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah surah yang turun setelah Nabi hijrah, sekalipun bukan di Madinah. Karena ada surah atau ayat ya, seperti Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, itu turunnya di Arafah. Arafah itu masuk wilayah Mekah, tapi namanya Madaniyah. Jadi mendefinisikan atau ngehartoskeun Madaniyah itu ulah kieu Madaniyah surah yang turun di Madinah, bukan. Itu definisinya kurang komprehensif lah kalau bahasa kerennya. Jadi para ahli ulama ulumul Quran itu patokannya hijrah saja. Surah atau ayat yang turun sebelum hijrah Makkiyah. Surah atau ayat yang turun setelah hijrah Madaniyah, dimanapun turunnya. Nah, itu untuk membedakan Makkiyah dan Madaniyah. Sebuah surah disebut Makkiyah Madaniyah, itu ada juga yang di dalamnya satu surah misalnya, belum tentu semuanya Madaniyah. Kadang-kadang ada yang Makkiyahnya ya, cuma secara global. Nah, tapi kalau surah Al-Ikhlas ini kategorinya Makkiyah. Ayatnya pendek, hanya 4 ayat, dan saya yakin Bapak Ibu semua kita yang hadir tos arapal bunyi surah ini insya Allah sejak kecil, sejak dulu. Kalau ada yang belum apal, kata Bang Haji Roma Bu, terlalu kacida. Bahkan ini surah favorit bunyi. Orang kita lebih nyebutnya surah kulhu. Nah, karena mungkin diawali oleh kul huwallahu ahad. Nah, tapi nama di mushaf itu adalah Al-Ikhlas. Nah, memang kalau kita membaca beberapa nama surah, umumnya kan nama itu ada disebut di dalam surah itu ya. Al-Baqarah, memang kata Al-Baqarah ada. Al-Falaq kan ada. Qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas ada. Kok disebut Al-Ikhlasnya? Nah, kata Al-Ikhlasna di 4 ayat ya, ayat. Nah, tidak ada. Nah, tapi kenapa disebut Al-Ikhlas? Tunggu jawabannya sebentar lagi. Nah, saya mulai dulu dengan ini ya. Jadi isi dulu nih kandungan secara global. Jadi surah ini Bapak Ibu ingin menjelaskan atau menegaskan tentang tema tauhid, itu intinya. Ketauhidan dan pensucian Allah Ta'ala. Jadi mensucikan Allah dari berbagai sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah, itu intinya tauhid. Nah, kita tahu bahwa tauhid itu adalah prinsip yang utama dan pertama di dalam ajaran Islam. Pilar utama Islam itu tauhid. Seluruh ajaran para nabi dan para rasul semuanya bermuara pada tauhid dan tidak ada perbedaan. Tidak ada nabi yang mengajarkan Allah lebih dari satu, tidak ada. Tidak ada nabi seorang pun yang mengajarkan boleh menyembah kepada selain Allah, tidak ada. Semuanya sama
dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beda itu paling namanya aturan-aturan syariat, cara sholat mungkin ya, cara puasa, dan lain-lain. Jadi prinsip utama ini sama. Nah, karena itulah, karena surah ini berbicara tentang tauhid. Nah, tauhid intinya ya, mengesahkan Allah, dan dalam tauhid itu harus murni, maka disebutlah al-ikhlas. Jadi al-ikhlas itu artinya Bapak Ibu kemurnian. Kemurnian, murni itu apa artinya? Murni ya, murni itu bersih. Nanti ada di Quran, ala lillahi dinul khalis. Jadi ingatlah, milik Allah agama yang murni, yang bersih. Bersih dari apa? Dari syirik. Nah, maka nanti lawan tauhid syirik. Nah, itu ya. Jadi kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Karena surah ini berbicara tentang kemurnian di dalam bertauhid dan beribadah. Nah, maka disebutlah Al-Ikhlas, begitu. Sekalipun di ayatnya tidak ada kata Al-Ikhlas. Nah, karena itu kalau kita baca beberapa tafsir gitu ya, para ulama juga memberi nama, sekalipun tidak populer di kita mungkin ya, disebut surah tadi sebut Al-Asas. Nah, asas itu artinya pondasi. Bahkan jadi bahasa Indonesia bunyi asas. Apa asas negara kita? Dasar kan? Kenapa disebut asas? Karena tauhid, dasar, pondasi dalam keberagamaan kita. Ada yang nyebut lagi at-tauhid. Nah, ada lagi yang nyebut surah Al-Iman. Nah, termasuk disebut Qul huwallahu ahad alias Qul hutea. Bahkan yang populer di kampung Bu, di tempat saya di masyarakat surah Qulhu. Bahkan ada masyarakat di kampung yang teu apal surah Al-Ikhlas. Ibu apal tuh surat Al-Ikhlas? Henteu cenah. Ai Qulhu, oh eta mah Qulhu mah surah favorit ti baheula. Tah eta Qulhu jeung Al-Ikhlas teh sami mawon. Nah, jadi saking populernya ya. Itu kenapa disebut Al-Ikhlas. Nah, saya tunjukkan ayat Quran Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa tadi saya nyebut tauhid adalah ajaran pokok dan utama semua nabi dan rasul. Di surah Al-Anbiya misalnya ayat 25, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa budun. Nah, ini Bu, di sini ya, ini cara baca punten. Ana itu ada alifnya ya. Tapi semua kata ana dalam Quran, dalam bicara sehari-hari ulah dibaca panjang. Ana ulah. Ana cina 2 harokat opat, jangan. Pendek, ana. Nah, di mushaf Madinah itu cara memberi tandanya ini ada lingkaran di atas alif. Betul, seakan-akan alifnya nggak berfungsi lah. Jadi illa ana. Nah, dari sini aja menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Quran, ketika Allah menyebut dirinya menggunakan kata ganti, itu terkadang Allah menyebut aku kan. Aku itu bahasa Arabnya ana, saya. Satu kalau bahasa kita. Tapi di Quran Allah juga kadang-kadang menyebutnya nahnu. Terjemah Indonesianya kami. Tapi jangan diartikan Allah banyak. Nah, tapi menarik. Untuk persoalan tauhid dan ibadah Allah tidak pernah menyebut kami. Contoh di Quran tidak ada kalimat la ilaha illa nahnu, enggak ada. Tidak ada Tuhan kecuali kami, enggak ada. Pak budena tidak ada. Yang ada Pak buduni, beribadahlah sembahlah kepadaku. Jadi dari penggunaan kata saja itu sudah menunjukkan bahwa dalam bertauhid, dalam beribadah tidak boleh ada apa ya namanya? Syirik. Tidak boleh ada pelibatan pihak lain. Harus murni, harus tulus. Orang Arab itu kalau nyebut ini Bu, apa air yang murni ya? Atau maaf susu murni gitu. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Wallahu alam bisawab jawabannya ya. Kata orang Arab Bu, labanun khalisun.
Nah, itu artinya susu murni yang tidak terkontaminasi dengan yang lain. Di surah 16 An-Nahl ayat 36 sama pesannya ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Jadi Allah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Apa ajarannya, pesannya, misinya? Ani'budullah, ya kan? Beribadahlah kepada Allah. Wajtanibut tagut, jauhi tagut. Apa itu tagut? Segala sesuatu, apapun, siapapun yang mengajak orang bukan pada tauhid. Nah, itu ya secara umum. Baik, itu gambarannya. Nah, sekarang mari kita coba tadabburi Bapak Ibu ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Nah, itu namanya fi'il amar, perintah. Katakanlah. Nah, ini yang diperintahkan Nabi Muhammad. Maka di beberapa terjemah suka ada dalam kurung ya, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ini perintahnya kepada Nabi. Nah, huwa itu dia, kata ganti. Allahu Allah ahadun, ahad yang esa, tunggal. Kata ahad diterjemahkannya esa, beda dengan satu, Bu. Kalau esa tidak ada dua tiganya, tapi kalau satu bahasa ada dua ada tiga. Nah, maka ahad, tunggal, dia esa. Nah, ayat ini tadi sudah diberi pengantar dan ada asbabun nuzul. Memang kadang-kadang dalam sebab turunnya itu ada banyak riwayat. Kalau tadi kan orang Yahudi katanya atau orang kafir ya, mungkin nanya apakah Tuhan Muhammad itu dibikin dari emas dan segala macam. Betul, itu satu riwayat. Nah, di riwayat yang lain orang-orang musyrik Mekah itu datang kepada Rasulullah, lalu mereka berkata, Muhammad, sebutkan nasab. Tahu nasab? Silsilah. Kalau bahasa Sunda teh naon? Nasab teh naon? Rundayan. Rundayan gini, bapak, kaluhur, terus nanti aki, buyut dan lain-lain. Sebutkan nasab. Jadi dikiranya Allah itu ada nasabnya gitu. Ada rundayannya. Nah, atau sifat Tuhanmu pada kami. Jadi Rob yang kamu sembah itu gimana sih gitu? Sebutin. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan orang-orang musyrik itu dengan mengatakan, "Kul bejakeun Muhammad kamaranehanana itu huwallahu ahad." Allah adalah esa dan seterusnya. Nah, itu namanya sababun nuzul ya. Jadi ada peristiwa yang melatari turunnya surah ini. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat ini, di pertama ini Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum musyrik ketika itu, dan tentu kepada seluruh manusia termasuk kita, satu prinsip yang sangat jelas, gamblang yang saya sebut tadi, namanya tauhid, keesaan Allah. Nah, para ulama nanti ketika berbicara tauhid ya, umumnya membagi ke 3 aspek. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid satu lagi apa, Kang? Tauhid zat, tauhid sifat, satu lagi, Bu, ngarulang kia dijawab. Lain Jumatan boleh dijawab. Non, Kang? Af'al, perbuatan. Itu teori para ulama ya, untuk memudahkan pemahaman. Nah, sebelum itu, nah kita lihat dulu. Tadi kita sudah baca Asmaul Husna. Ada, Ibu, kata Allah di Asmaul Husna? Ada ya? Allah ada kan? Jadi Allah itu salah satu di antara nama dari sekian nama atau sifat, kadang-kadang disebutnya asma Allah yang sangat banyak berdasarkan hadis Al-Bukhari. Nah, itu 99. Tapi banyak ulama yang berkata sifat Allah sebenarnya banyak, jauh lebih dari itu. Cuma di antaranya 99. Nah, Allah ini adalah nama ismun, ism ya, bagi suatu wujud mutlak yang wajib diibadahi. Dialah pencipta, dialah pemelihara, dialah pengatur seluruh jagat raya, yang nanti disebut biasanya Rob. Nah, nanti kita akan jelaskan di surah-surah yang lain. Nah,
Dialah Tuhan yang Maha Esa Ahad, yang tunggal, yang wajib diibadahi, diikuti segala perintahnya, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan ya, yang wajib, yang layak, yang pantas diibadahi kecuali Dia. La ilaha illallah itu. Nah, Allah itu oleh para ulama Bu disebutnya Ismul A'dham. Jadi nama yang paling agung. Kan tadi ya, Allah itu kan memiliki banyak nama ya. Disebutnya aja Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang terjemahnya Bu? Kurang. Kita harus belajar bahasa Arab. Husna. Husna itu Ibu, atau saya teorinya gini dulu. Kalau baik atau indah bahasa Arabnya, kalau buat laki-laki mudzakkar hasanun. Nah, tapi kalau bentuknya superlatif lebih sangat ahsan. Jadi ahsan itu bukan hanya baik, terbaik untuk mudzakkar. Aya nami Kang Ahsan aya? Aya, dia anggo. Nah, Pak Hasan, ada Pak Hasan, ada ahsannya. Nah, jantan bentena hasan mah baik, ahsan terbaik, sangat baik. Itu untuk laki-laki namanya mudzakkar. Kalau untuk perempuan, ada yang tahu bahasa Arabnya baik untuk perempuan? Muannas? Betul. Tinggal nganggo ta marbutoh hasanah. Nah, sekarang bentuk superlatifnya terbaik, tapi untuk perempuan husna. Aya Ibu Husna ya? Aya Ibu Hasanah ya? Jantan bentana Ibu Hasanah mah baik. Kalau Ibu Husna terbaik. Nah, sekarang coba lihat al asma al husna, bukan al asma al hasanah. Di terjemahnya nama-nama Allah yang terindah. Bukan hanya indah, terindah. Nah, itu aja kelihatan dari sana. Nah, di antara nama Allah yang 99 itu, para ulama menyebutnya Allah Ismul A'dham. Nama yang paling agung. Itu maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi kalau bentar contoh, tadi kan kita sebutnya misalnya apa tadi? Al-Aziz yang Maha, atau Ar-Rahman, bunyi Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, atau apa namanya? As-Sabur ada ya? Yang Maha Penyabar. Kalau kita menyebut As-Sabur Ibu, sifat Allah yang lain itu belum tentu tercover. Ya kan? Dia masing-masing sesuai dengan ininya. Tapi kalau kita menyebut Allah mencakup seluruh nama yang lain. Nah, maka yang paling populer kan nyebutnya Allah. Betul? Karena dengan menyebut nama Allah, sifat-sifat atau nama-nama yang lain itu masuk di dalamnya. Nah, maka para ulama nyebutnya Ismul A'dham, nama Allah yang paling agung. Nah, dan itu di Quran disebut dalam banyak ayat. Contoh saja surah ini Al-An'am 102. Dzalikumullah, Allah ada tuh. Dzalikumullah, itulah Allah. Rabbukum, Rabb kalian, Tuhan kalian. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Coba lihat tuh. Di dalam makna Allah ada Rabb. Di dalam kata Allah ada Khaliq. Dia pencipta. Kulla syai'in fa'buduh, maka beribadahlah kalian kepadanya. Dan di dalam kata Allah ada wakil. Sifat Allah kan wakil. Jadi itulah yang saya maksud. Allah itu nama yang paling agung. Maka ya paling mewakili seluruh nama-nama yang lain. Nah, bahkan di sini disebutkan Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah itu Tuhan yang menguasai langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, beribadahlah kepadanya. Wastabir li ibadatihi. Nah, perlu kita sabar dalam ibadahnya, dalam ibadah, dalam sholat dan lain-lain. Hal ta'lamu lahu samiyya, katanya. Apakah kamu tahu ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Bahkan kata Allah itu, kata Allah ya, itu belum pernah digunakan sebelumnya oleh ada dalam bahasa manusia ya. Dan nanti kalaupun kita menyebut misalnya kata Allah, boleh nggak untuk manusia harus pakai abdun? Bukan hanya Allah, bahkan ya sifat-sifat Allah yang lain. Jadi jangan
Ar-Rahman gitu, jangan Abdurrahman gitu. Abdul Rahim gitu ya. Siapa lagi? Abdus Somad. Nah, ada Ustadz Abdus Somad UAS. Nah, pakai Abdu itu karena itu menunjuk kepada sifat Allah ya. Baik, nah tadi saya udah memberi pengantar. Sifat Allah, keesaan Allah biasanya dibagi 3 ya. Zat, sifat, af'al. Apa yang dimaksud? Allah itu esa dalam zatnya. Nah maksudnya itu, zat Allah tidak tersusun dari unsur-unsur, dari bagian-bagian. Nah beda dengan kita ya. Kalau makhluk ibu, termasuk kita manusia kan, zat kita, apalagi zat. Sebenarnya bahasa zat itu saking sulitnya bahasa kita untuk menyebut Allah gitu ya. Karena jangan dipahami zatnya fisik ya. Jangan, itu untuk menyebut wujud Allah pakai kata zat. Kalau manusia, kalau kita, zat kita nih kan tersusun dari banyak unsur ya. Ada unsur airnya mungkin, ada unsur bahasa fisikanya itu loh Bu. Ada unsur mineralnya, ada airnya, ada unsur tanahnya, ada unsur macam-macam. Nah Allah tidak tersusun dari unsur-unsur atau bagian. Mengapa? Sebab bila zat Allah yang kuasa terdiri, tersusun dari 2 unsur atau lebih, itu artinya dia membutuhkan yang lain kan misalnya ada 2 unsur, itu satu sama lain membutuhkan. Satu unsur tidak ada, berarti bermasalah gitu. Nah jadi ada dan itu bertentangan dengan sifat ahad tadi ya. Itu jadi unsur itu kalau ada Allah daripada berbagai unsur atau bagian, itu artinya untuk wujudnya Allah itu dia membutuhkan yang lain, padahal Allah tidak butuh. Itu ya makna keesaan zat kira-kira. Nah sekarang yang kedua, apa yang dimaksud Allah esa dalam sifatnya? Nah mungkin ada yang bertanya, kan katanya sifat Allah 1000-nya esa 88 kan? Loh, kalau begitu apa yang dimaksud Allah esa dalam sifatnya? Padahal sifat Allah seueur, nama Allah banyak. Nah itu, Allah memiliki sifat yang tidak sama. Ya, dalam hal apa? Substansi sifat itu atau kapasitasnya dengan makhluk. Walaupun dari segi bahasa ya, nah kata yang digunakan untuk menyebut Allah kadang-kadang digunakan untuk menyebut makhluk. Contoh yang paling mudah Ibu, Allah punya sifat apa? Pengasih tidak? Pengasih kan ada yang menerjemahkan dari Ar-Rahman, ada yang menerjemahkan dari Ar-Rahim ya, dekat-dekat lah, pengasih atau penyayang. Saya tanya, makhluk Ibu, mau laki-laki mau perempuan, punya nggak sifat pengasih? Punya. Bahkan kita sebut tuh kasih sayang ibu. Berarti ibu itu punya sifat pengasih, punya sifat penyayang. Nah, tapi Allah substansi sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim beda dengan makhluk. Itu yang dimaksud. Dia esa. Dan Bu, sifat atau nama Allah yang banyak itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan, dia esa. Contoh, saya berikan contoh. Di Quran Bu, ada sifat Allah kan, Jabbar, Al-Jabbar. Apa artinya Al-Jabbar? Bu, Jabbar. Apa Bu? Bukan Al-Masjid, itu Al-Masjid Jabbar. Itu menarik katanya. Kenapa masjid yang ada di Cimencerang itu disebut Al-Jabbar? Satu, ngambil dari Asmaul Husna, Al-Jabbar, zat Allah. Jabbar itu zat yang maha bisa memaksa artinya. Jadi memang punya kekuatan yang besar. Nah, cuma pas juga dengan Jabar gitu. Jabar kan Jawa Barat gitu. Jadi nah ini kan lah. Tapi dia katanya ngambil dari Asmaul Husna. Kalau manusia, nah manusia ya Bu, punya sifat pemaksa. Oh itu biasanya kesannya itu dolim, lalim. Jika Fir'aun Bu, tiran. Nah Allah Bu, dia punya sifat Al-Jabbar, tapi juga sekaligus dia Rahman, dia Rahim. Nah itu satu kesatuan. Nah jadi kehebatan dan kekuasaannya tidak membuat Allah zalim, menyiksa orang anu
tidak layak disiksa? Enggak, beda dengan manusia. Nah itu jadi dia terputus-putus kalau manusia itu ya, sifat dan yang lainnya. Itu antara lain salah satu makna dari keesaan sifat. Nah, lalu saya sudah berikan contoh tadi ya. Misalnya rahim, pengasih, penyayang begitu ya. Itu contoh. Nah, tapi sifat Allah berbeda. Dia tidak sama dengan makhluk, sekalipun sifat-sifat itu suka digunakan untuk menyebut untuk makhluk. Lalu yang ketiga sekarang ya, keesaan perbuatan. Perbuatan itu bahasa Arabnya fi'lun, fi'il, pekerjaan. Kalau banyak af'al. Apa maksudnya? Nah, segala sesuatu yang berada di alam semesta, alam raya ini, sistem kerjanya, sebab dan wujudnya, semuanya Bapak Ibu tidak lepas dari perbuatan Allah. Jadi hakikatnya Bu, yang mengatur, yang memberi rizki, yang menurunkan hujan, yang misalnya apapun, semuanya tidak lepas dari perbuatan Allah. Nah, tetapi ada catatan, ini bukan berarti bahwa Allah berlaku sewenang-wenang atau Allah bekerja seenaknya kalau bahasa manusia, tanpa sistem. Nah, jadi keesaan perbuatannya juga dihubungkan, dikaitkan dengan hukum-hukum yang sudah Allah atur di alam semesta yang disebut dengan sunnatullah. Ada juga namanya hukum alam ya, dan lain-lain. Nah, bagi Allah Bu, perbuatannya itu nggak kayak begitu, nggak dibagi-bagi, dipecah. Semua perbuatan Allah satu kesatuan. Jadi tidak ada cerita dibagi-bagi gitunya. Ada pembagian apa Bu? Pembagian kerja, pembagian tugas. Nah, gitu enggak. Ini contoh yang paling gampang untuk memahami kesatuan af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini walau alam sih kebayangnya Bu. Yang nyieun ieu cenah gunung teh ahmad rusak lah cenah. Jigana gelut gitu ya. Itulah. Nah, makanya nanti kalau kita bicara tentang dalil tauhid nih, nanti kita mungkin ayatnya saya tunjukin. Nah, sekalipun tiga kekuatan ini katanya sih itu ada pada satu. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya ya, apa sih bukti atau dalil bahwa Allah itu esa gitu? Nah, salah satu jawaban, dan ini ilmiah jawabannya sebenarnya, itu adalah kesatuan sistem perintah yang ada di alam semesta. Jadi alam semesta ini kan Bapak Ibu berjalan ya, nggak mungkin jalan sendiri kan, ada sistem. Jika jam tangan kan ada mesin yang sudah ditanam di dalam. Nah, alam semesta juga begitu, ada sistem. Nah, tidak mungkin dia jalan sendiri. Dan faktanya alam semesta ini berjalan dengan sangat indah, sangat serasi, teratur, tidak pernah ada tabrakan kan Bu? Itu pasti ada yang mengatur. Nah, itu artinya sistem alam yang mengatur alam itu, ini para ilmuwan Bu, para fisikawan sampai pada kesimpulan tunggal sampai. Cuma ketika ditanya siapa yang mengatur sistem ini, nah mereka mentok. Tapi pada taraf bahwa sistem, kalau kita sebut sistem ya, yang mengendalikan, yang mengatur alam semesta, kata mereka tidak mungkin banyak. Karena secara akal rasio kalau banyak pasti sudah bertentangan, bertubrukan. Faktanya alam semesta berjalan dengan harmonis. Nah, itulah yang saya sebut dengan kesatuan sistem perintah. Nah, bagi kita jelas kan di Quran ada informasinya dengan wahyu bahwa yang mengatur, yang mengendalikan adalah Allah. Nah, misalnya di surah Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amru, milik Allah penciptaan dan juga pengaturan, satu tunggal. Kalau banyak pasti alam semesta sudah hancur, alam semesta sudah kacau, beliau balau ya, salah. Nah, di Quran disebutin tuh Bu. Nanti buka surah 21 ayat 22, laukana fihima alihatun illallah, jika di alam semesta ada Tuhan yang lain selain Allah, la fasadata, pasti alam semesta sudah hancur. Faktanya tidak hancur. Oh, berarti kesimpulan
yang mengatur, yang mengendalikan alam semesta satu. Nah gitu ya, disebutin tuh. Subhanallah Rabbil arsy amma yasifun. Itu ayat pertama ya. Di ayat pertama itu bicara tentang apa? Allah itu esa. Nah keesaannya dibagi oleh para ulama untuk menjelaskan esa dalam zatnya, dia esa dalam sifatnya, dia juga esa dalam af'al atau perbuatannya. Nah sekarang ayat kedua. Tadi Kang Anwar nerjemahinnya apa tadi itu Kang? Saya dengar itu Allahus Samad, Allah ya tempat meminta, tempat bergantung. Nah jadi Bapak Ibu memang kalau terjemah itu bisa beragam. Saking mungkin tapi yang maksudnya sama karena saking banyaknya makna itu. Jadi boleh berubah terjemah mah. Tapi kalau bahasa Arabnya nggak boleh berubah. Allahus Samad aja. Terjemah itu bahkan terjemah Kementerian Agama Bu yang banyak kita pakai itu tahun 45 pertama dibuat sampai sekarang sudah 3 kali perubahan. Satu tahun 90, yang kedua tahun 2002 dan yang ketiga 2019. Nah, mengapa ada perubahan bahasa, ada perubahan mungkin segala macam, gitu ya? Namanya terjemah bisa berubah. Perkembangan bahasa. Nah, jadi as-samad itu gini. As-samad dari kata somada. Nah, itu dalam bahasa Arab artinya yang dituju. Makna dasarnya. Nah, karena itulah karena yang dituju nanti terjemahnya bisa banyak tuh. Karena yang dituju bisa diterjemahkan Allah tumpuan semua makhluk tadi. Allah tujuan seluruh makhluk bisa. Allah tempat bergantung semua makhluk, tidak salah kan? Karena semuanya terikat atau merujuk pada makna yang sama sebenarnya. Allah itu yang dituju. Nah, itu Abdus Samad itu gitu tuh. Jadi hamba Allah yang dituju, yang menjadi tempat bergantung. Nah, dan kan betul ya. Nah, di ayat yang lain kalau kita hubungkan Allah adalah tempat bergantung semua makhluk karena dia maha kaya. Nah kita semua sebagai manusia fuqara, jama dari fakirun. Fakir itu artinya apa Bu? Butuh. Kalau lawannya kaya, goniyun. Nah ayah orang kaya di dia ayah. Ada Bu ulah di dia lah. Nah berarti Bu orang kaya itu kaya gitu punya. Yang disebut kaya itu tidak butuh. Itu kaya namanya ghaniyun. Kalau butuh namanya fakir. Temannya miskin. Kalau butuh. Tapi di kita makanya Bu, semakin orang nyebut kaya hakikatnya semakin butuh. Punten ibu di dia. Ibu gaduh pembantu di bumi? Tuh, ibu mah kaya berarti. Ada orang-orang kaya di kota ibu, di kota baru di mana gaduh pembantu 2-3, berarti kaya miskin. Oh kaya ibu atau gitu mah. Alhamdulillah. Oh ibu mah butuh pembantu, mereka mah butuh. Tuh. Ibu butuh supir tuh. Tuh ada mobil lagi teboga. Butuh ini Bu, akuntan yang tukang nyatet. Tuh ada duit nage teh ayanya. Mereka mah butuh Bu, konsultan pajaknya, butuh pembantunya, butuh Bu yang ngajaga bumi nanya, satpamna segala macam. Urang mah alhamdulillah, berarti alhamdulillah orang teh kaya geuningannya Bu. Alhamdulillah. Jadi orang Bu mengklaim semakin kaya, hakikatnya semakin miskin dia. Kalau dilihat dari sisi bahasa. Nah, yang kaya itu Allah. Maka ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid, gitu ya. Nah itu, yang berikutnya ya as-samad. Di dalam bahasa Arab Bu, as-samad juga artinya kalau benda nih, sesuatu yang tidak punya rongga atau lubang, itu somadun. Sesuatu yang tidak punya rongga atau lubang. Artinya kalau pakai benda ya, benda itu padat. Padat, tidak ada ruang kosong sedikit pun. Nah, biasanya Bu, kalau benda ada ruang yang kosong atau ada lubang, berarti ada sesuatu yang masuk ke dirinya dan ada sesuatu yang keluar darinya. Betul? Ibu gaduh irung?
Tempat naon? Tuh, masuk udara. Ada bolong di dalam tubuh, ada perut. Nah, ada lagi maaf, tempat keluar kan? Nah, itu bukan somad kalau gitu. Kira-kira ya kalau malu. Nah, maka ini nanti berhubungan. Allah itu karena dia as-somad, maka tidak butuh apapun yang masuk ke dalam zatnya. Jika orang makanan tidak butuh, udara tidak butuh. Lamun gering orang mah diinjeksi ibunya, tidak. Atau tidak ada yang keluar dari dirinya. Orang main keluarkannya bu. Ah itu kata ibu. Kesang, keringat, macam-macam kotoran. Nah itu manusia. Nah Allah tidak. Itu juga makna as-somad. Nah nanti ada hubungan dengan Allah tidak punya anak nanti. Karena anak itu keluar tidak dari manusia gitu ya. Itu makna somad. Jadi mungkin makna yang paling umum adalah Allah tujuan, tempat tujuan, Allah tempat bergantung gitu ya. Nah sekarang ayat ketiga, lam yalid. Lam itu terjemahnya tidak. Lam tidak, yalid. Yalid itu melahirkan. Jadi aslinya bu, walada fil madhi yalidu. Walada yalidu melahirkan. Yang dilahirkan namanya waladun. Kita terjemahkan anak. Maka anak itu bahasa Arabnya waladun. Kalau banyak aulad. Nah, makanya ayah, ibu ada yang tahu bahasa Arabnya ayah? Yang melahirkan selain abun Kang, yang ada hubungannya dengan walada yalidu. Walidun, walid, bapak. Kalau ibu? Nah, yang ada hubungannya dengan walada, walidatun. Kalau banyak, al-walidatu. Di Al-Baqarah ada ayat tuh, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para ibu hendaklah menyusui anaknya itu 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nah, maka nanti muncul ibu, ada di urang makan ayahnya, urang menyebut nanti bulan Maulud, bulan Maulid. Di urang bu, Rabiul Awal disebutnya naon? Malah orang mah mulud, nyebutnya mulud, walau alam. Mungkin yang tepat itu adalah Maulid. Waktu lahiran Nabi Muhammad. Gitu. Cuma di orang mah mulud, orang Sunda biasanya lah. Nah jadi Maulid. Atau kalau Maulud, ibu Maulud itu yang dilahirkan anak. Jadi Maulid itu anak. Maka dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah gitu ya. Nah sekarang balik lagi ke sini. Jadi Allah itu lam yalid, tidak melahirkan. Karena tidak melahirkan, terjemahnya biar gampang. Oh tidak punya anak. Maka diterjemahkan tuh tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Nah biar gampang mungkin terjemahnya tidak diperanakan. Ada juga yang menerjemahkan lam yalid, Allah tidak punya anak. Walam yulad, karena Allah tidak diperanakan berarti tidak punya orang tua. Ada terjemah, silahkan terjemah bisa ya. Tapi maksudnya sama. Jadi Allah tidak melahirkan, lam yalid, berarti Allah tidak punya anak. Allah tidak dilahirkan, berarti Allah tidak punya orang tua. Nah beranak ya, atau diperanakan itu artinya ada sesuatu yang keluar kan, betul? Ayah anak anu lain keluar di mana nolol gitu tina, nggak ada kan bu? Anak ya keluar dari rahim kan, dari rahimnya seorang ibu. Nah itu tadi nyambung dengan kata as-somad. Kan dari Allah tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Nah maka kalau Allah punya anak, berarti dia sudah tidak somad lagi, karena ada yang keluar gitu ya, nyambung dengan tadi. Jadi atau anak itu bergantung nggak ke orang tua? Bergantung, nggak mungkin ada anak tanpa orang tua kan? Pasti. Ya untuk kasus mungkin kecuali Nabi Adam ya diciptakan langsung, atau siapa Isa, tapi punya ibu juga dia, kan hamil tetapnya, cuma tidak punya ayah. Nah Allah, nah ini ya beda, dia berbeda seperti tidak seperti itu. Nah jadi
beranak dan diperanakan itu sekaligus bertentangan dengan dua sifat di depan. Ahad, kalau Allah beranak tidak ahad lagi, ya kan? Kalau Allah beranak bukan as-samad lagi, sama. Kalau Allah dilahirkan bukan ahad, bukan as-samad. Nah, mengapa? Karena anak dibutuhkan oleh orang tua membutuhkan anak dan seterusnya. Begitu ya. Jadi ini bertentangan dengan dua sifat pertama. Nah, ayat ketiga ini Bapak Ibu itu sekaligus bantahan terhadap semua keyakinan dimanapun yang mengatakan Allah punya anak. Ayat nu berpendapat gitu ayat tuh. Allah punya anak ayat tuh. Ayat cing saha wae sebutin. Nah, atau gini Ibu, yang Ibu tahu mungkin orang Nasrani ya, itu mengatakan kan Isa ibnullah. Betul. Kalau orang Yahudi Bu, kata orang Yahudi anak Allah siapa? Hah? Nah, Ijra, bahasa Arabnya Uzair. Betul. Kalau orang musyrik Mekah, kata mereka siapa anak Allah? Ya Bu dijawab ngarulang deui. Ngaos terus bertahun-tahunnya. Apa? Siapa Bu anak Allah? Bahkan nyebutnya putri Allah. Kata orang musyrik Mekah, para malaikat. Banatullah kata mereka. Putri Allah. Nanti di Quran dibantah tuh di surat An-Najm. Apa kata Allah itu? Itu sebuah pembagian yang teu adil. Mereka itu kan Bu, merekanya orang Arab jahiliyah atau orang musyrik. Itu mereka menganggap anak perempuan itu kan aibnya. Betul kan? Kalau yang hebat itu anak laki-laki. Nah, pas urusan goreng patut dikaallahkeun. Tapi urusan alus-alusna kamanehananakeun. Kata Quran, tilka idan kismatun diza an-najm. Itu tak berpikir pembagian yang enggak benar lah. Ini goreng patut ke Allah kan punya anak perempuan. Ari mereka kita punya anak laki-laki, anak perempuan dibunuh dan seterusnya. Nah, jadi ini contoh ayatnya Bu, maaf. Orang kafir Quraisy juga mengatakan, nah ini ada ya. Mereka kaum musyrik menjadikan jin sekutu Allah, tandingan. Jadi mereka mengatakan Allah punya sekutu, punya tandingan, punya partner Bu. Siapa? Jin. Kata Allah, kata Quran, bagaimana mungkin wong Allah yang nyiptain jin? Kan anehnya Bu, logikanya aja nggak nyambung. Mereka berdusta kepada Allah dengan berkata, Allah punya anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ilmu pengetahuan. Tapi secara spesifik mereka menyebutnya anak perempuan, yakni para malaikat. Surat Al-An'am ayat 100. Kalau keyakinan Nasrani dan Yahudi, nah Bapak Ibu bisa baca di surah At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nah, jadi semua keyakinan yang berpendapat yang mengatakan Allah punya anak semuanya batil, keliru. Dijawab oleh surah ini, lam yalid. Berarti itu bertentangan dengan sifat Allah itu, ya. Atau siapapun lah yang ngaku Allah punya anak, ya. Nah, itu salah. Baik, sekarang ayat yang terakhir yang keempat. Walam yakun dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan. Nah, kufuwan itu yang setara, yang sama. Ahadun, seorang pun. Nah, maka nanti suka ada istilah Bu, terutama dalam fikih, dipakai di dalam bab pernikahan. Pernikahan teh harus sekufu. Tahu sekufu apa artinya? Setara. Setuju nggak Bapak Ibu? Pernikahan harus setara. Tidak, oh Ibu setuju. Berarti bolehnya lulusan SD nikah ke S3 boleh. Kalau setara mah kedah ininya. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud harus setara oleh para ulama tentang pernikahan? Harus sekufu. Apa yang dimaksud? Bibit, bobot, bebet? Nah, bukan sebenarnya. Betul. Seagama. Itu mutlak harus. Ya kan? Apalagi perempuan dalam Islam tidak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim.
tidak boleh, haram hukumnya, harus sekufu. Tapi urusan yang lain mah Bu, pendidikan, status sosial, mangga itu. Jadi lamun aya seorang perempuan Bu lulusan SMA, tiba-tiba aya nu ngalamar profesor, ulah ditolak. Aduh tekenging teu sekupu. Tidak ada larangan. Atau orang yang biasa Bu, darahnya darah merah, dilamar kudu darah biru. Ulah teu boleh silahkan. Aya Bu darahna naon? Oh merahnya. Darah biru di dia. Beset heula teh. Jangan-jangan darah kotor menyebutnya. Nauzubillah, bukan. Itu mah istilah darah tinggi, nah jelas. Darah tinggi mah sering bunyi. Jadi darah itu istilah ningrat gitu ya, dan seterusnya. Jadi kufuan itu setara, sekufu ya sama dan seterusnya. Nah, jadi tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sebanding, bahkan tidak ada yang mirip dengan Allah. Nah, karena dia bukan saja satu tapi satu-satunya. Makanya tidak ada yang tandingannya, tidak ada yang mirip dengannya. Nah, di Quran ada ayat yang lain Bu, surah ini Asy-Syura 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tuh lihat, tidak ada satupun kamitslihi yang serupa seperti, nah kan, dengan dia, dengan Allah. Wa huwas samiul basir, maaf. Dan dialah Allah, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita simpulkan ya, surah Al-Ikhlas yang 4 ayat ini, nah saya ulangi lagi sebagai kesimpulan. Jadi surah Al-Ikhlas ini menetapkan tentang keesaan Allah. Itu kata kunci. Maka disebutnya tauhid, ya. Dan menolak segala bentuk kemusyrikan, lawan dari tauhid. Nah, karena itu ayat pertama mengatakan Allah itu esa, tidak berbilang. Bahkan tadi diperincikan, itu ayat 1. Yang ayat kedua intinya Allah tidak memiliki kebutuhan kepada yang lain, karena dia adalah as-somad, tempat tujuan, tempat bergantung. Tadi penjelasannya, dia yang maha kaya, tidak butuh kepada yang lain. Kalau butuh bukan Allah. Nah, ayat yang ketiga, Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua, atau Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, yang ayat terakhir, Allah itu tidak punya sekutu, tidak punya apa tadi? Serikat, tidak punya tandingan. Karena itu segala pandangan, segala keyakinan yang mengisyaratkan adanya penyekutuan, adanya apa? Persamaan, penyekutuan dengan Allah, itu sebuah kekeliruan yang sangat nyata. Makanya syirik dalam Islam itu sangat dikecam, dan dia merupakan bentuk kezaliman yang paling besar karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Tadi pengatur acara kita sudah menyampaikan Bu, katanya bahwa ada hadis yang saya tunjukkan. Surah Al-Ikhlas itu Bu, oleh Nabi disebut apa? Sulusul Quran, sepertiganya. Nah, kalau begitu maksudnya apa itu? Sepertiganya, saya tanya, 2/3 naon atuh? Ya kan sepertiga, laras Pak. Lamun aya sepertiga berarti aya nu 2/3 nanya. Apa itu? Kan tadi sudah dijelasin. Yang dimaksud sepertiga Quran itu jangan dimaknai bahwa lamun Bapak Ibu maca Quran kulhu sakali berarti wah udah baru sepertiga baca. Kalau 3 kali berarti khatam 1 Quran. Bukan begitu katanya tadi penjelasannya kan? Nah, tapi yang dimaksud itu apa tuh? Kira-kira yang dimaksud bahwa surah Al-Ikhlas sepertiga Quran. Halo Ibu, maknanya Kang. Nah, maknanya teh gimana sepertiga? 2/3 maknanya naon atuh? Jadi gini. Saya tunjukkan dulu hadisnya ya. Jadi Nabi pernah bersabda. Nah, kata Nabi gini. Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca dalam semalam sepertiga Quran? Memang kesannya seperti tadi ya. Nah, lalu mereka menjawab, ya Rasulullah,
Bagaimana kita semalam bisa membaca sepertiga Quran? Kata Nabi, Qul huwallah sama dengan sepertiga Quran. Itu hadisnya begitu betul. Tapi para ulama ketika mensyarah, menjelaskan hadis ini maksudnya dari si makna. Jadi Bapak Ibu, isi Al-Quran yang 114 surah itu kalau dirumuskan intinya 3 tema. 1, tauhid. Kedua syariat, aturan-aturan, ayat sholat, ayat zakatnya, ayat haji. Nah kita ikat dengan satu kata syariat. Satu lagi apa? Ulah kikian bisa dianggap ya. Da geus aya nomor paslon ya nya. Malah bisi ya. Satu lagi apa Bu? Muamalah termasuk syariat kan? Satu lagi kisah, qasas. Itu di Quran. Jadi 114 surah itu kalau diperas, sebagian ulama mengatakan dibagi 3. Tauhid, kemudian aturan, syariat, dan qasas. Kisah para nabi, kisah para rasul, kisah umat terdahulu. Nah, jadi tauhid itu sepertilu tina isi Quran. Nah, dan tauhid Bu sudah terwakili oleh surah Al-Ikhlas. Nah, maka itu yang dimaksud. Jadi ulah dipraktekkan jika tadi ibu tos maca khatam Quran atau mana buktinya ini tereh banget 3 kali cenah Al-Ikhlas. Nah, bukan begitu. Itu yang dimaksud. Lan? Mon. Siap. Ayo nanya. Dugi kan? Mon, satu lagi. Terakhir ini saya tampilkan. Udah beres nih. Dari Aisyah Bu, Nabi pernah mengutus seseorang dalam sebuah peperangan. Orang itu ketika mengimami sholat, nah ini kayaknya banyak di antara kita nih, selalu Bu dalam sholatnya itu si imam yuk maca kulhu, tidak pernah ketinggalan. Nah di zaman Rasulullah Bu dilaporkan ku eta makmum ka Nabi. Di dia ayan sok maca kulhu dilaporkan ka DKM, pada DKM eta. Alhamdulillah dayanya. Nah itu para sahabat melaporkan pada Rasulullah. Lalu ku Nabi Bu, iya Bu, tidak langsung disalahkan. Tanyakan kepadanya, kunaon lamun ngimami sholat kulhu tara katinggalin. Apa kata dia? Surah ini berisi sifat Allah Ar-Rahman kan, yang luar biasa tentang tauhid. Karenanya saya senang membacanya. Apa kata Nabi? Bejakeun ka manehanana Allah mencintai dia. Nah ini Bu, hadis ini merupakan kabar gembira buat Bapak Ibu nu sholatna sok kulhu terus. Alhamdulillahnya geringan ayah hadis. Nah, tapi beda dengan kita. Sahabat ieu mah Bu, bukan berarti tidak hafal surah yang lain. Maca kulhu teh karena kecintaannya kepada surah ini yang menjelaskan tentang ketauhidan. Ari urang mah maca kulhu teh teu aya dinu apal. Wallahu alam. Cekap. Mangga kalau ada pertanyaan atau apa? Boleh. Cekapnya. Jadi saya kira surah ini mudah Bapak Ibunya, tidak terlalu sulit. Nah itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begitu jelasnya Ibu. Mudah-mudahan orang sadayana senang dengan Al-Quran, senang ngaosnya bunya, senang baca Al-Quran, magi sahib Al-Quran itu jadi kasayan kanggo diri orang oleh kanggo engke di akhirat orang. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustaz, Ustaz Jamal, Ustaz Dede Rodin, si MA. Alhamdulillah oge Pak Haji anu parantos janjian moderator MC kanggo pengawasan ieu oge ibu-ibu hatur nuhun kasadayana. Mudah-mudahan seueur makna hikmah di balik urang sadayana ngaosnya Bu. Al baitul ladzi yuqra'u fil Qur'an ya tawli sama ikamat total nujumul yar. Jadi dimanapun orang ayana ngaos Al-Qur'an teh sebagai cahaya Bu. Jadi cahaya Al-Qur'an teh cahaya kanggo urang sadayana. Lamun teu aya cahaya urang pasti ditarajongnya Bu, lamun gelap gulita. Tapi insyaallah jadi penerang kanggo urang sadayana di bumi, di masjid, kusaha katinggalna ku para penduduk langit sebagaimana bintang. Alhamdulillah hatur nuhun pisan. Insyaallah engke dilajeng deui dina sasi payun di Menggon ka 4